Alhamdulillah jemaah salat maghrib ingkang diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah, istiqomah di jalan yang baik, istiqomah di atas iman, istiqomah di atas kebaikan, dan semoga semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas husnul khatimah. Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sendiri itu nanti mungkin kira-kira 30 menit atau sampai 35 menit saya di hadapan panjenengan, karena saya mau langsung ada kisah langsung ke acara. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu, alhamdulillah memberikan kita sehat hari ini, yang mana kalau kita lihat kabar di luar itu ternyata yang kata yang sakit ya, untuk pilek atau ini cuaca yang tidak menentu. Nanti semuanya Bapak Ibu semuanya jaga kesehatan ya, dicukupkan istirahatnya, kita biasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga ketika badan kita sehat, hati kita juga ikut sehat. Ketika badan kita sehat, jasad kita sehat, jiwa kita, pikiran kita juga dalam kondisi sehat. Dengan itu semuanya, insya Allah kita akan mudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri rahimani Allah wa iyyakum. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas salah satu penyakit hati. Kalau di dalam kita beriman itu ada bab khusus namanya Islamul Qulub, yaitu memperbaiki hati, membenahi hati. Mengapa hati harus dibenahi? Karena hati itu adalah komponen dari jiwa kita yang paling penting. Para ulama menyebutkan hati itu adalah madarul jasad, madarul jism, yaitu perputarannya jiwa, kendalinya jiwa itu ada di hati. Maka wajar jika Nabi SAW menyebutkan idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala fa inna hiya qalb. Maka kata Nabi SAW, kalau hati itu baik, baiklah segala ramainya. Kalau hati itu buruk, maka buruklah pula segala peranainya. Dan salah satu afatul qalbi, yaitu penyakit hati, itu adalah al-kibr, yaitu kesombongan. Kesombongan di dalam kitab Al-Kabair itu dicatat sebagai dosa besar urutan yang ke-17. Sombong oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Kabair itu urutan yang ke-17 dosa besar yang nomor 17. Siapa saja sinten mawon yang masih hidup hari ini bisa terkena penyakit sombong ini. Tidak akan pandang dia itu guru, tidak akan pandang dia itu ustaz, tidak akan pandang dia itu orang kaya, tidak akan pandang dia itu orang miskin, tidak akan pandang dia orang yang berpengaruh ataupun tidak berpengaruh, punya kedudukan ataupun tidak punya kedudukan. Yang namanya penyakit hati atau juga kesombongan itu bisa menghinggapi siapa saja, bisa merasuki siapa saja. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus senantiasa mengcross-check hati kita, mengcross-check jiwa kita teliti semuanya. Jangan sampai kita itu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, sedangkan kesalahan diri kita tidak paham. Ya. Dan saat ini ku kathah ngoten niku Pak, dia paham eleke wong liya, ning ora tau paham eleke dhewe. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jangan-jangan kita lebih tahu tentang kesalahan orang lain, ternyata kita sendiri punya penyakit yang sangat parah, yaitu penyakit akhlak yang buruk. Salah satu penyakit akhlak yang buruk adalah kesombongan. Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal hawa
Kata Nabi SAW, Allahumma ini, ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min munkaratil akhlak, dari akhlak yang buruk. Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan salah satu akhlak yang buruk, munkaratil akhlak. Ya, munkaratul akhlak salah satunya adalah al-kibr, yaitu sombong. Apa sih sombong itu? Terkadang sombong itu menyebutkan kaya sing ketentengan, kaya sing bangga-bangga harta, kaya sing bangga-bangga status dan lain sebagainya. Berbagai macam definisi sombong itu hadir di dalam kehidupan kita. Berbagai macam definisi sombong itu pernah kita dengar. Maka kita akan tinjau dari syariat apa itu sebenarnya kesombongan, dan siapa saja orang yang terkena kesombongan. Bagaimana ciri-ciri orang sombong? Jangan dimuliakan oleh Allah. Kita paham bahwasannya Islam itu adalah agama yang mengajarkan akhlak yang sangat luhur, budi pekerti yang baik. Kalau bahasa kita di sini, bahasa Nusantara, akhlak itu dibahasakan budi pekerti. Padahal arti akhlak sendiri lebih luas dari sekedar budi pekerti. Jangan dimuliakan oleh Allah. Maka di dalam Al-Quran itu terlalu banyak dalil-dalil tentang akhlak. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang karakter akhlak yang harus terbentuk dalam diri setiap muslim. Ternyata di dalam Islam juga ada akhlak yang buruk. Ya, salah satunya tadi itu adalah sombong. Ya. Dan juga banyak ujian, banyak juga celaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan akhlak yang buruk, itu juga banyak di dalam Al-Quran. Maka ikhwan fillah rahimanallah wa iyyakum, sejak awal memang Islam itu diberikan oleh Allah kepada penduduk di atas muka bumi ini, kepada makhluk di atas muka bumi itu, untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna bu'ithu liutamima makarimal akhlak, atau di dalam riwayat yang lain, Inna bu'ithu makarima sholihal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk memperbaiki akhlak, mulai dari akhlak yang buruk, dan tentunya dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang baik, dari kesyirikan menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari sombong menuju rendah hati. Ini salah satu diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala apa itu di dalam surat Luqman, ya, surat Luqman nggak pakai alif lam. Ini nama dia. Ya, saya pernah dengar ceramah seorang ustaz yang surat Luqman itu surat Al-Luqman. Di surat Luqman, otomatis alif lamnya. Juga surat Al-Quraisy, tidak ya. Quraisy. Baik. Jangan dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Luqman ayat yang ke-18 Allah menyebutkan, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Kata Allah, wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jadi kata Allah, wala tus'ir khaddaka lin-nas, jangan kamu itu memalingkan wajahmu dari manusia ini dengan penuh keangkuhan. Jangan pernah kamu memalingkan mukamu, wajahmu dari manusia yang lain dengan penuh keangkuhan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan membanggakan diri. Jangan membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala la yuhibbu, Allah tidak menyukai kulla mukhtalin fakhur, yaitu orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah tidak suka itu. Perlu kita ketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya ketika di dalam ayat ada kata-kata, ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang la yuhibbu, innallaha la yuhibbu, itu maknanya kata para ulama tafsir adalah al-ba'idu 'anir rahmah, yaitu jauh dari rahmat Allah. Kalau Allah
otomatis kita akan jauh dari rahmat. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang sudah tidak suka kepada orang lain, maka perangainya itu tidak senang dengan orang ini. Ya, aku nggak senang ambil kain. Nah, mungkin kalau kita punya apa-apa kita nggak mau memberinya karena kita sudah tidak suka, apalagi tidak sukanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para ulama, ya Allah itu innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, itu kita sudah jauh dari rahmat. Padahal apa yang kita butuhkan hari ini, yang paling banyak dan paling penting kita butuhkan dalam kehidupan kita adalah rahmat Allah. Tidak ada yang lebih penting daripada rahmat Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika kita sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita dapatkan? Kita bisa ke masjid hari ini karena rahmat Allah. Kita bisa infak sedekah karena rahmat Allah. Kita bisa bangun malam, sholat malam, tahajud, berdoa kepada Allah karena rahmat Allah. Kita bisa berbuat baik kepada istri, kepada tetangga, kepada mertua, kepada anak, kepada saudara, kepada cucu dan lain sebagainya. Itu semuanya karena rahmat Allah. Jadi yang paling penting itu adalah rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang masih hidup ataupun yang orang sudah meninggal itu selalu didoakan rahimahullah atau arsyadakallah atau arsyadahullah. Banyak doa-doa semacam itu. Saya ketika ikut kajian lewat lewat Zoom oleh salah satu seorang syekh dari Yaman, itu beliau ketika memulai pengajiannya, memulai taklimnya, itu beliau banyak sekali mendoakan kita, banyak sekali mendoakan tulangnya itu, banyak doa rahimahumullah, arsyadakumullah, qaddasakumullah, masya Allah, banyak sekali didoakan itu. Ketika ada yang tanya, ada yang bertanya kepada beliau, kenapa engkau banyak mendoakan kita di awal permulaan? Masya Allah, yang kita butuhkan hari ini rahmat Allah. Dari mana rahmat Allah itu? Dan salah satu Allah memberikan rahmat kepada kita itu dengan doa orang-orang soleh, doanya orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Makanya kalau sedang menuntut ilmu, banyak-banyak ngomong tentang saya, Pak. Karena di majelis ilmu itu adalah majelis yang banyak rahmat Allah, banyak ucapan-ucapan yang baik, banyak prasangka-prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya itu bersama prasangka seorang hamba. Kalau prasangka kita jelek sama Allah, ya nanti itu yang terjadi dalam diri kita. Kita prasangka kepada Allah yang enggak, ya itu yang akan terjadi. Maka di sini Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong lagi membanggakan. Di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat An-Nahl, Allah pun menyebutkan innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah itu tidak suka dengan orang yang sombong. Sekali lagi, ketika ada lafaz la yuhibbu, itu maknanya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimuliakan oleh Allah, dalam satu hadis dikisahkan. Jadi hadisnya saya lupa, cuma saya baca. Hadis ini dari Harisah bin Wahab Al-Khuzai. Dari Harisah bin Wahab Al-Khuzai. Beliau itu pernah berkumpul bareng dengan Rasulullah. Kita bisa bayangkan majelisnya Rasul itu bagaimana nyamannya, bagaimana tenangnya ada Rasulullah SAW. Maka Harisah bin Wahab Al-Khuzai itu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika masih kumpul bareng-bareng. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ala ukhbirukum bi ahli nar. Maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka, calon penghuni neraka? Sahabat dengan itu sangat senang. Bala ya Rasulullah, pengen ya Rasulullah, dan kita itu tahu bagaimana ciri-ciri penghuni neraka itu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kullu uturin jawadin mustakbirin. Kullu uturin jawadin mustakbirin.
Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu utulin, yaitu orang yang kasar, yang keras, kasar. Sama siapa kasar? Kasar apanya? Kata para ulama, seluruh peranainya kasar, ucapannya kasar, tidak tanduknya kasar. Ini utul, orang-orang yang kasar, ngomongnya elek, ngomongnya kasar, ambil tonggo elek, ambil sedulur elek, ambil anak istri elek, ambil cucu elek. Masya Allah. Makanya kita temui seorang suami yang semacam itu. Baru-baru kemarin ini, itu tetangga saya ada yang patuh, Pak. Oh, Masya Allah, omongan ini lah, betul Pak. Saya nggak lalu sih, sampai Pak RT itu datang. Saya baru melarai, saya patuh itu. Jadi ada istri satu, sama istri dua gitu. Istrinya itu bodoh. Iya, satu juga tak tahu dia. Waktu siang-siang mulai harus datang. Sedihnya sampai anak ini loh, memangnya belum mengakunya belum tiga anak itu loh, belum tidak layak seorang ayah bicara semacam itu. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah anak dulu kemarin. Dipakai masih itu dipakai semacam. Orang-orang yang kasar, betul. Itu orang-orang yang dia kasar. Jawadin kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang tamak, rakus, Pak. Ambil harta tamak, ambil kedudukan tamak, semuanya dia tamak. Pengen dia menang dia, egois, pengennya dia yang unggul, pokoknya punya. Ada seorang ikhwan ya ngaji datang sama saya, itu cerita keadaan telah orang tuanya meninggal, rebutan warisan Pak, rebutan warisan. Pada anaknya 4 atau 5, dia termasuk orang yang bungsu. Dia cerita masih itu ada yang pengen kuasai, pokoknya ini aku. Ini kata Nabi SAW itu jawadin, kemudian mustakbirin, yaitu dia ringkan bangga diri, angkuh dengan keadaannya. Ini maka kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka. Sifatnya yang mau menjadi calon penghuni neraka itu seperti itu tadi, yaitu orang-orang yang kasar, orang yang tamak, rakus, dan sombong. Masya Allah. Inilah pentingnya kita itu mengaji. Ketika ada yang semacam ini di dalam diri kita, maka diproseskan. Saya bukan menasehati panjenengan, tidak, tapi juga ini untuk saya, karena semuanya bisa berpotensi untuk memiliki sifat-sifat semacam ini. Semuanya berpotensi untuk menjadi orang-orang yang sombong, itu semuanya berpotensi. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah menjadi orang yang baik. Jangan pernah ketika kita itu bisa sholat 5 waktu tepat pada waktunya merasa bahwasanya, oh ini karena saya hebat, oh ini karena saya ngerti ilmunya. Tidak, tapi semua itu hadirkan bahwasanya Allah yang menggerakkan kita, Allah yang merahmati kita. Jangan sombong kita mengakui bangun masjid, aku sedekah ini, jangan semacam itu. Semuanya ketika kita bisa berbuat baik, itu semua semata-mata hadir dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ajar dimuliakan oleh Allah dan mengaku tempat. Sombong itu termasuk dosa yang para salaf itu sepakat. Nah, sombong itu adalah dosa pertama kali yang terungkapkan. Dosa pertama kali yang terungkapkan oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sinten makhluknya? Iblis. Loh, ada atau dosa yang tidak terungkapkan yang pertama kali? Ada. Hasad. Iblis bisa sombong karena hasad dengan Adam. Tapi dosa yang terungkapkan pertama kali adalah sombong. Terungkapkan oleh si iblis itu. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-34, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Kata Allah Subhanahu wa taala memisahkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Insyaallah. Allah mengingatkan kepada kita, wa idz qulna, ingatlah ketika kami berkata, ketika kami memerintahkan ya lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua
semuanya kepada Adam. Fasajadu, lalu iblis, lalu malaikat itu mentaati Allah. Mau mereka itu sujud dengan Adam, mau. Sujud di sini adalah sujud tahniyah, yaitu sujud penghormatan. Yang mana sebelum syariat Nabi Muhammad SAW ada, itu boleh ada syariatnya untuk sujud kepada sesama manusia sebelum Nabi Muhammad diutus. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, syariat sujud kepada sesama manusia ini sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dimuliakan oleh Allah. Illa iblis, kata Allah, kecuali iblis. Sifatnya ada dua, Pak, iblis itu. Apa nih kelompok tukang menolak, nggak gelem. Wastakbar ini sombong. Wakana lalu Allah vonis wakana minal kafirin, maka dia termasuk golongan ingkang kafir. Berapa dosa yang dilakukan oleh iblis yang merupakan satu, yaitu menolak perintah Allah. Coba kalau kita hayati hari ini, kalau kita hayati, kita ngomongin iblis itu bermelakukan siji dosa, boleh ditaknat oleh Allah semacam itu. Nah kita itu sudah menolak perintah Allah itu berapa kali? Iblis satu, Pak, nolak perintah Allah satu, Pak, sujud orang gelem. Kita coba lihat berapa kali kita itu seorang, kalau kata salah satu ulama itu begini, iblis itu gurung sujud sekali saja orang gelem ditolak. Gak gelem sujud sekali. Kita itu sudah berapa kali gak mau sujud? Mengapa kok Allah itu gak menghukum kita sebagaimana Allah menghukum iblis? Padahal kalau kita lihat, Masya Allah, dosanya iblis itu siji nolak perintah Allah kan sujud. Coba di luar sana orang sih buatan sholat itu berapa kali dia nolak perintahnya Allah suruh sujud. Dan berapa kali orang yang tak sholat itu ketika itu, Masya Allah. Tapi Allah itu masih memberikan kepada kita kenyamanan. Coba kalau zaman dulu kita itu melakukan dosa, kita bukan umatnya Rasulullah SAW, satu kali kita melakukan dosa itu langsung dihukum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, langsung diturunkan hukuman ya Allah. Tapi ternyata rahmat Allah untuk umat Muhammad ini, Masya Allah, ini sebenarnya karunia besar, tapi kadang kita tidak paham. Kita melakukan maksiat, minum ya masih enak. Kita melakukan maksiat, rezeki ya masih ngalir. Kita melakukan maksiat, hidup ya masih nyaman. Masya Allah. Coba berapa banyak di hari orang yang berdusta, orang yang riba, orang yang wah, Allah itu masih luar biasa Allah yang memberikan kepada. Puncaknya iblis itu, Pak, puncaknya. Ya, di dalam surat Al-A'raf itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah mengisahkan, qala, Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah ini bertanya kepada iblis ketika iblis disuruh sujud itu boten turun, nggak mau sujud, tapi Allah tanyakan, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menyebabkanmu kok nggak mau sujud, kok nggak mau perintah, kok menolak perintahku untuk sujud kepada Adam, kok kamu nggak mau, itu apa sebabnya? Pak, perhatikan jawabannya iblis. Masya Allah. Mungkin nanti kita cross check diri kita, Masya Allah. Apa jawabannya iblis, Pak? Iblis itu di dalam kisah Israiliyat, Pak, ya. Dalam kisah Israiliyat itu, kalau di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu banyak mengisahkan tentang kisah Israiliyat. Termasuk saya masih mencari satu kisah Israiliyat yang saya masih cari sumbernya itu ketika Nabi Musa itu lorong itu. Nah, ini kisah dari Israiliyat saya mendapatkan kemarin, saya cari di kitab apa itu belum ketemu sampai sekarang. Karena saya penasaran. Nabi Musa itu dalam kisah itu, Nabi Musa itu rontok sakit gigi, Pak. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Terus berdoa kepada Allah, angkat tangan, ya Allah, aku nolong ya Allah, sembuhkan ya Allah. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, kamu datang ke hutan sana, cari daun, saya lupa nama daunnya apa,
Terus mengambil daunnya itu masukkan ke dalam giginya yang sakit ini. Sembuh Pak, sembuh. Terus jalan beberapa hari setelah sembuh sakit lagi Nabi Musa itu. Nabi Musa nggak berdoa lagi sama Allah, langsung teko meneneng. Kebun kuwi mau datang lagi ke kebun itu, akhirnya dibuka lagi daunnya itu, ditaruh lagi di giginya. Ternyata nggak mari-mari. Kok nggak mari-mari? Ngadu sama Allah, ya Allah, saya sudah pakai obat, pakai daun ini ke gigiku kok nggak sembuh-sembuh ya Allah. Langsung Allah, emang sih mungkin daun kuwi. Berapa banyak itu kalau orang hari ini itu belum menerima obat. Nabi Musa langsung ditegur mendalke obat. Kamu dulu pertama kali sakit minta sama saya untuk agar saya menyembuhkan, tapi ternyata saya berikan obat, bahasa sakit lagi kok kamu langsung tekonin obat. Kok nggak minta dulu sama saya? Akulah zat yang menyembuhkan, akulah zat yang memberikan kesembuhan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya masih cari riwayat ini. Kalau kita jadikan ibrah itu bagus sekali. Dan kita semua urusan itu bertawakal kepada Allah, jangan bergantung kepada makhluk. Dan itu, ya, ibrahnya semacam itu. Ini apa kata iblis, jawaban iblis ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka an tasjuda lil amarti? Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam? Apa yang menghalangimu untuk menolak perintahku, kata Allah. Lalu iblis menjawab, jangan kaget dengan jawaban iblis. Qala, iblis menjawab, ana khairun minhu. Ini jawaban iblis. Ana khairun minhu. Aku luwih apik saka Adam. Aku luwih apik saka dhek, aku luwih sugih saka dhek. Dhek iki sapa? Cah iki sore kok. Iki sapa kuwi? Aku lho sing wis tuwa pengalaman wong e, mosok aku kok tunduk kabeh. Adam sing tembe wingi lahir cah bau kecut. Itu kan iblis itu Pak. Iblis itu kayak aku lebih baik daripada dia. Dia itu gak tahu apa-apa. Anak baru kemarin sore kok. Mosok aku kan nurut sampai dia, mosok aku kan sujud sampai dia. Sorry lah ya. Ini bahasa saya loh Pak. Ini bahasa Allah, bahasa sakit. Semacam itu. Lalu kata iblis menambahi, khalaqtani min narin. Engkau ya Allah telah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan si Adam dari tanah. Mosok aku sing keturunan darah biru, aku sing sugih, luwih tuwa kok kon patuh kanggo Adam? Ya enggak lah. Nah ini sifatnya iblis, meremehkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, Pak. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya itu ada kesombongan, walaupun cuma sebesar biji sawi. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang semacam ini. Kemudian qala rajul, ada seseorang yang berkata, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu. Ada seseorang yang senang pakai baju baru, senang dia pakai baju baru. Ya, thawbuhu hasanah, pakai baju yang baru. Lalu juga dia wa na'luhu hasanah, jadi senang pakai sendal yang baru. Kata Nabi, enggak ngono, sombong itu enggak ngono. Yang masjid pakai baju yang rapi, wangi, resik, itu mantap Pak. Itu membuat nilai lebih nanti di hadapan. Ya, saya pernah sampaikan, orang sholat walaupun satu sok jejer bareng sampai kodoh, sing bocor imam ya kodoh, ruangnya amin ya kodoh, nilainya bisa berbeda di sisi Allah. Salah satunya yang membuat nilainya berbeda adalah dari pakaian ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wis kosong gigi huruf orang ini, wangi orang ini, bajunya rapi nopo boten. Itu menjadi nilai lebih di sisi Allah. Ya inna ada. Kata Allah ya inna ada. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai baju sing apik. Nah kalian itu mau masuk masjid, pakai baju yang bagus.
membedakan nilai pahala di sisi Allah dari segi pakaian. Maka bukan sombong kata Nabi kalau dia pakai baju baru, dia pakai sandal baru itu gak sombong. Lalu sombong itu apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, nolak kebenaran. Kebenaran gak mau, dinasehati gak mau, diajak kepada kebaikan gak mau. Ini namanya batarul haq. Wa ghamtun nas. Lalu kedua adalah remeh ke wong liya. Remeh ke wong liya. Remeh ke wong liya. Kita merasa lebih soleh dari dia. Ya, kayak orang sunnah kayak di sunnah itu lagi. Ustaz bid'ah kayak ini ustaz sunnah. Nah orang kelompok orang sunnah, bukan kelompok orang ngaji ustaz itu ngaji sunnah, ngaji orang ngaji sunnah. Nah itu remehkan itu, ahli neraka semua. Masya Allah. Termasuk juga meremehkan syariat. Jenggot, yang boleh jenggot tidak terus siap di ganti. Wah ini saya pernah teman saya itu Pak, jenggotnya itu terusnya jenggotnya lebat, kontrolnya ditarik. Wah terus, saya ngomong parah itu orang ngantem apa nih? Itu orang itu terusnya jenggotnya lebat. Atau juga orang yang pakai mengakukan pakai celananya sunat, kalau sunnah celananya di atas mata kaki kan sunnah itu bagus. Banjiran gitu, nanti banjir, wah itu sombong, meremehkan syariat. Karena dipakai cadar tidak oke, ninja, wah ini syariat. Kalau jenengan belum sakit untuk panjang jenggot, yo jangan ngece wong sing jenggoten. Nah jenengan kita belum bisa pakai celana di atas mata kaki, ya di atas sudah yo jangan meremehkan wong sing pakai celana di atas mata kaki. Kalau jenengan boten ngangge cadar nggih sae, sing salah iku nek ora nganggo jilbab. Boten ngangge cadar nggih boten apa-apa. Saru sae. Penting nganggo jilbab. Sing nek eneng sing nganggo cadar ya aja dilokoke ninja. Saya pernah di depan salah satu sekolah. Saya sama istri saya masih pengantin baru, sing enom wis panas-panas. Saya pakai kok cadar tiba-tiba lewat di salah satu sekolah, hijau, saya langsung berhenti, tak gedor pintu gerbang itu. Sampai itu mau mas, itu mau, pakai itu benar saya kapan betul itu, main-main sama saya tak boleh, datangi ke sekolahan, jangan dibilangi anaknya itu, mau. Malah guru saya mau aku mengisi pengajian, lari deh ya. Saya masih ingat sekolahnya, Masya Allah. Tapi ini saya dulu di zaman kuno Pak ya, mulai ngambil hawane penghubung bulan saat ini kan Yus. Go gitu Yus. Nggak saya mulai kata apa itu yang semoga kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala untuk ini apa namanya sombong. Nah doanya bagaimana Ustaz agar kita bisa terhindar dari sombong lagi? Ya ada satu doa itu Allahumma inni ta'udzubika minal kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap sombong. Atau dengan doa Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang munkar. Dan sombong ini menjadi akar kemungkaran akhlak. Sombong ini menjadi akar kemungkaran akhlak karena dilakukan oleh mantan makhluk terbaik. Iblis itu dulu makhluk terbaik Pak. Dalam riwayat itu, wah malaikat itu kalah ibadahnya sama iblis. Betul. Ini kisah Israel juga ya. Jadi iblis itu dulu itu ibadahnya luar biasa. Di surga itu paling melok ibadahnya, paling jos ibadahnya, malaikat itu kalah. Tapi ternyata dia punya sifat sombong. Hati-hati dengan sombong, hati-hati dengan menolak kebenaran, hati-hati dengan meremehkan orang lain. Karena khawatir kalau kita menolak kebenaran, kita meremehkan orang lain, jangan-jangan kita orang yang punya sifat iblis. Apa tadi? Aba wastakbar, tukang nolak dan remehi wong
dosa besar. Maka dalam kitab Al-Kabair itu disebutkan dosa besar urutan yang ke-17. Dosa besar dalam kitab Al-Kabair Imam An-Nawawi rahimahullah. Mungkin demikian Bapak Ibu, mungkin sebagaimana yang sudah saya katakan, saya akan mengalami ini hampir 10 menit lagi dan Bapak Ibu pamit. Ini menjadi keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah ampuni kita, Allah tunjukkan kita ke jalan yang baik, Allah ridhai kita, Allah bimbing hati kita untuk terhindar dari sikap-sikap sombong. Dan tentunya kita harus senantiasa menjadi orang yang tawadhu. Lawan dari sombong itu adalah tawadhu, yaitu rendah hati, nurut terhadap perintah Allah atau kepada orang lain. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim wa lakum lisa'ilil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.